pasar digital yang besar dan sangat menjanjikan. Penetrasi internet juga terus tumbuh. The passion every Indonesian has to do more, achieve more, and help their community is incredible to witness. Pada Microsoft yang ikut serta dalam mendorong ekosistem digital Indonesia dan mempunyai komitmen untuk mengisi ruang digital yang sehat. Keren, Microsoft siap bangun data center pertama di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Raksasa teknologi Amerika Serikat, Microsoft, mengumumkan membuka pusat data regional atau data center region pertamanya di Indonesia. Hal ini untuk menghadirkan layanan komputasi awan atau cloud computing, serta membuat bisnis memiliki akses lebih cepat dan kemampuan menyimpan data di dalam negeri. Hal ini diumumkan Microsoft dalam acara Microsoft DevCon 2021 yang digelar secara virtual pada Kamis 25 Februari 2021. Dengan pembangunan data center ini, Indonesia akan bergabung dengan infrastruktur cloud Microsoft. Ada di lebih dari 60 wilayah pusat data yang diumumkan. Eksekutif Vice President and President Microsoft Global Sales Marketing and Operation, Jean-Philippe Courtois, dalam acara tersebut mengatakan, Microsoft memiliki komitmen jangka panjang pada pertumbuhan Indonesia. Pengumuman hari ini adalah investasi paling signifikan dalam kurun waktu 26 tahun hadirnya di sini. Pihaknya senang perusahaannya dapat membantu memberdayakan Indonesia untuk mewujudkan visinya untuk memimpin transformasi digital di kawasan ini. Dari e-commerce hingga pertanian, bisnis Indonesia di semua sektor mendapatkan keuntungan digital dengan kelincahan, keamanan, dan skala yang ditawarkan oleh layanan cloud Microsoft. Dengan layanan pusat data lokal, bisnis akan memiliki akses yang lebih cepat ke layanan cloud dan kemampuan untuk menyimpan data di tanah air. Dalam acara yang sama, hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, yang mengapresiasi investasi Microsoft untuk membangun data center ini di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi ini akan mendukung inovasi lokal, pemulihan ekonomi, dan transformasi digital. Menurut Haris Ismi, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Azure Data Center Region yang dibangun ini bakal melayani kebutuhan data center di Indonesia dan juga negara lain. Data centernya pun mempunyai sejumlah daerah berbeda. Di setiap daerah ini akan ada satu atau lebih data center dengan lokasi fisik yang berbeda. Azure Data Center Region di Indonesia untuk melayani kebutuhan pusat data nasional dari Sabang sampai Merauke dari Indonesia untuk dunia. Haris menjelaskan, Azure Data Center Region di Indonesia akan memiliki beberapa availability zone, di mana di setiap zona akan memiliki satu atau lebih pusat data dengan lokasi fisik yang berbeda, dan memiliki sumber energi, pendingin dan jaringan yang mandiri untuk melindungi data Anda. Haris juga menekankan kalau pembangunan infrastruktur pusat data ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di bermacam industri. Kita tidak hanya punya komoditi yang kita bisa pakai untuk ketahanan pangan, tapi bahkan dunia melalui ekspor ini tetap terbuka. Bahkan dari bulan ke bulan eksportasi kita melihatkan dari data BPS memperlihatkan tren yang terus naik. Indonesia ekspor pupuk olahan unggas ke Qatar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL melepas ekspor perdana produk olahan unggas dari PT Charun Pokpan Indonesia ke Qatar. Acara pelepasan ini dilakukan secara virtual melalui media daring, mengingat wilayah DKI Jakarta masih menerapkan PPKM Mikro. Acara pelepasan produk ekspor perdana ke Qatar ini dihadiri secara virtual oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kepala BPOM, Ketua Satgas Pangan, Ketua Komisi KPPU, serta jajaran Eselon 1 lingkup Kementan. Ia menjelaskan 20 tahun, elemen terpercaya menginspirasi pria Indonesia. Ekspor perdana ke Qatar ini dilakukan sebanyak 3,29 ton
dengan nilai 220 juta rupiah dari total kontrak 21,6 ton untuk tahun 2021 yang telah disepakati antara PT Charon Pokpan Indonesia dan pihak buyer di Qatar. SYL berharap ekspor perdana ke Qatar ini bisa menjadi pintu masuk produk-produk olahan unggas asal Indonesia ke kawasan Timur Tengah. Selain Qatar, ada pun ekspor lanjutan ke Jepang. Pengiriman produk olahan unggas ke Jepang ini sebanyak 6 ton dengan nilai 250 juta rupiah. Ini merupakan repeat order kesekian kalinya sejak tahun 2018 ke PT Charon Pokpan. Selain produk olahan unggas, dilakukan juga ekspor lanjutan 6 kontainer pakan unggas ke RDTL sekitar 120.000 kg dengan nilai 740 juta rupiah. Repeat order ini menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin digemari di Jepang. Pihaknya juga ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada PT Charon Pokpan Indonesia atas realisasi ekspor unggas dan produknya pada tahun 2020 sebesar $2 juta AS ke negara Jepang, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kedepannya, SYL berharap PT Charon Pokpan Indonesia bisa terus meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk siap ekspor. Selain itu, diharapkan hal ini juga dapat memotivasi bagi pelaku usaha lain untuk tetap berupaya melakukan percepatan ekspor komoditas peternakan lainnya dengan memastikan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta efisiensi usaha agar mampu bersaing dengan negara lainnya. Ia menerangkan dalam masa pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk urusan pangan, dunia tidak dapat menunda pemenuhannya. Oleh karena itu, kebutuhan ini perlu ditangkap sebagai peluang untuk Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dunia. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan meningkatkan ekspor dan investasi. Kementan melalui gerakan 3 kali lipat ekspor pertanian atau GRATIX berkomitmen untuk mendorong peluang ekspor lebih besar bagi para pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan, baik skala besar, menengah, bahkan mikro, serta para peternak yang siap ekspor untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kinerja ekspor komoditas peternakan periode bulan Januari hingga Desember tahun 2020 tercatat mencapai 325.442 ton dengan nilai 964,6 juta $AS atau setara dengan 13,5 triliun rupiah. Catatan tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor meningkat sebesar 14,45% dan nilai ekspor meningkat sebesar 38,89% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 atau YOY, di mana volume mencapai 284.000